Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Eka Dewi Rahmawati. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi yang ada di bab 7 dengan judul Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, tahukah adik-adik tentang iman? Nah, apakah maksud dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, Ibu Eka akan menguraikan sedikit tentang penjelasan dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisikan tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab itu merupakan firman Allah yang berupa wahyu yang dibukukan. Jadi adik-adik, ada 4 kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kira-kira adik-adik, apakah kitab Taurat itu? Jadi, kitab Taurat itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya yang terdahulu. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Lalu kitab Zabur bagaimana? Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang dijadikan sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Lalu kitab Injil bagaimana? Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya pada masa itu. Kitab Injil ini berisikan tentang penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Adik-adik pasti tahu ya apa itu kitab Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Lalu apalagi tentang Al-Quran? Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya berlipat ganda. Nah, ada yang bertanya, bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Jadi, yang pertama ialah selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah dan sudah pasti menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Keempat, hidupnya akan terarah pada kebaikan. Yang kelima, sudah pasti dia akan bisa menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Dan yang terakhir, dia bisa bersikap toleransi sebagaimana ajaran yang ada dalam kitab Allah. Ada juga senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pasti dia akan selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Nah adik-adik, itulah penjelasan Ibu Eka tentang bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti kita memiliki kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam. Al-Quran jadi penutup seluruh kitab yang sebelumnya. Sekian dan terima kasih dari Ibu Eka. Semoga kita bisa kembali di video-video selanjutnya dalam keadaan yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.